Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa barakan Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita lanjutkan ya untuk materi Shorof Al-Kafi, ya, karya dari Ustaz Aceh Zakaria rahimahullah taala, ya. Dan kita masuk di pembahasan baru malam hari ini, yaitu masdar. Itu masdar, ya. Apa itu masdar? Ya. Sebelum kita lihat, karena di sini Ustaz Aceh langsung merincikan masdar itu dibagi menjadi 5, gitu ya, sesuai yang Ustaz Aceh tulis di sini ya. Ada masdar taukid, masdar marrah, ya, masdar hay'ah, gitu ya, masdar mimi, ya, kemudian ada masdar sinai, ya. Tapi ada 5, ya. Tapi apa itu masdar ya? Nah, masdar adalah isim, ya, isim yang dibentuk, isim yang dibentuk dari fiil, gitu ya. Jadi masdar adalah apa? Isim yang dibentuk dari fiil. Ya, dibentuk dari fiil berarti ada sumber fiilnya gitu. Ada sumber fiilnya. Beda sama beberapa isim, misalnya seperti kursi. Kursi ini tidak ada fiilnya. Ya pokoknya kursi itu sudah isim, tapi nggak ada fiilnya. Terbuat dari fiil apa? Nggak ada, gitu ya. Tapi kursi itu apa? Isim, ya. Tapi tidak ada sumber fiilnya dari mana, gitu ya. Nah, sementara kalau masdar, ya, masdar itu adalah isim yang dibentuk dari fiil, artinya ada sumber fiilnya, gitu loh. Bisa muncul kata itu dari fiil apa, nah gitu ya. Bisa muncul kata, misalnya kitaban, nah ini kan isim ya, kitab ini dari fiil apa? Dari fiil kataba, gitu ya, dari fiil kataba. Nah, jadilah kitaban, gitu, ada sumbernya. Nah, kalau kursi ini nggak ada, ya pokoknya kursi gitu, nggak ada sumber fiilnya, nggak ada. Jadi isim itu ada yang ada sumbernya, ada yang tidak ada sumber fiilnya gitu. Nah, masdar itu adalah isim yang dibentuk dari fiil. Berarti dia bersumber dari fiil, gitu ya. Nah, kemudian ya di sini dikatakan bahasanya masdar itu dibagi jadi 5. Ya, masdar dibagi jadi 5. Ya, intinya 5 ini ya. Pertama taukid, ya. Taukid itu maksudnya adalah penegasan, ya, penegasan, ya. Jadi masdar atau isim itu nantinya pada suatu kata atau suatu kalimat itu tujuannya adalah untuk menegaskan dari tindakan yang dilakukan. Jadi sebagai bentuk penegasan. Nah, kemudian kalau marroh ini adalah gimana nyebutnya dalam bahasa Indonesia ya? Marroh ini adalah keseringan gitu ya, atau bukan keseringan, ya keseringan maksudnya berapa kali gitu. Apakah 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Jadi kalau ada masdar marroh, ya berarti itu menunjukkan bahwasanya tindakannya itu dilakukan berapa kali gitu. Ya, Doroba Muhammadun dorbatan misalnya. Doroba Muhammadun Zaidan
atau sajadar rojulu sajdatan. Ya, sajadar rojulu sajdatan. Seorang laki-laki sujud satu kali. Gitu. Tapi kalau sajadar rojulu sajdatain, seorang laki-laki sujud dua kali. Sajadar rojulu sajadatin. Ya, seorang laki-laki sujud beberapa kali. Jadi untuk menunjukkan keseringan dari tindakan atau dari fiil yang dilakukan. Berapa kali dilakukan? Nah, itu dilihatnya dari masdar marroh. Kan masdar hay'ah, hay'ah ini kondisi ya. Kondisi. Ya, rinciannya sebenarnya nanti ada masing-masing ya. Ini sekedar secara gambaran global. Masdar mimi itu yang awalannya mim. Ya, awalannya mim. Ya, jadi kalau ada isim yang awalannya mim, berarti dia masdar mimi gitu. Meskipun tidak semua ya. Nah, awalannya mim. Ya, awalannya huruf mim gitu. Misal apa ya? Murabbiyatan misalnya ya. Nah, murabbiyatan. Nah, ini kan awalannya mim ya. Jadi robba yurabbi tarbiyatan murabbiyatan. Nah, ini karena dia awalannya mim berarti dia masdar mimi gitu. Kemudian masdar sinai, sinai artinya dibuat gitu ya. Sinai itu maksudnya dibuat sendiri gitu. Ya, dibuat sendiri ya. Jadi ada rumusnya sendiri cara membuatnya. Ya, beda sama yang masdar taukid. Ini tidak ada rumusnya, jadi harus dihafal gitu ya. Ini harus dihafal, jadi tidak ada rumusnya kalau taukid. Tapi kalau sinai itu ada cara pembuatannya, yaitu ditambahkan ya sama tak. Sama tak. Misal insan ya, jadinya insaniyah gitu. Insaniyah. Nah, gitu. Pokoknya yang belakangnya ya. Nah, cara mengartikannya gimana? Ya kalau insan itu manusia, insaniyah berarti kemanusiaan gitu ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Ini masih gambaran globalnya saja. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Halo? Gimana untuk akhwat? Jelas? Ustadz yang insaniyah itu ni udah ya udah itu apa tamar buto ya. Ya pokoknya nanti aja. Itu kan Oh nah sekedar Ustadz. gambaran global. Maksudnya ini semua gambaran sekilas saja. Nanti masing-masing masuk. Setelah ini masuk ke masing-masingnya satu-satu. Gitu. Nah Ustadz. Insaniyatun. Insaniyatun. Gitu. Misal qadar, qadariyah. Misal apa lagi? Ya, intinya iya gitu makanya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Jelas ya? Baik. Ya kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Nah, jadi itu 5 jenis masdar ya, yang sudah dicantumkan oleh Ustadz Aceng Zakaria rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang ya kita akan masuk ke masing-masingnya ya dari 5 ini gitu ya. Kalau tadi kita masih membahas secara kasar gambaran globalnya saja atau mukaddimah lah istilahnya tentang masdar. Nah, sekarang kita masuk dari masing-masingnya ya. Dan tentu tidak mungkin selesai dalam satu pertemuan ya karena waktunya terbatas ya. Kemudian zoomnya juga kita dulu belum bisa upgrade gitu ya. Nah, kita masuk ke yang pertama atau jenis masdar yang pertama adalah masdar taukid. Masdar apa? Taukid. Tadi taukid artinya penegasan gitu ya. Ini sudah
Jadi masdar yang fungsinya untuk penegasan, gitu ya, penegasan. Definisinya di sini Ustadz Aceh menuliskan huwa masdarun yudhkaru ta'kidan lil fi'li. Dia adalah masdar ya, yudhkar yang disebutkan ta'kidan ya. Ta'kidan ini sebagai penegasan. Sebagai apa? Penegasan. Sebagai penegasan lil fi'il, untuk fi'il, untuk kata kerjanya. Gitu ya. Untuk fi'il atau untuk kata kerjanya. Jadi tujuannya dia ditulis di situ. Kalau tujuannya masdar itu disebutkan untuk apa? Untuk penegasan. Gitu loh, untuk penegasan. Artinya ya berarti sungguh gitu. Benar-benar dilakukan gitu kan. Nah, contohnya di sini ada kalimat ya. Dorobtul walada dorban. Gitu ya. Ini dorob tuh artinya saya memukul, gitu ya. Dorob tuh artinya saya memukul. Atas saya memukul. Ya, saya memukul al-walad, ya, anak laki-laki. Saya memukul anak laki-laki dorban. Nah, dorban. Ya, dengan benar-benar memukul. Dengan benar-benar memukul. Dengan pukulan yang sebenar-benarnya. Gitu. Beneran mukul gitu maksudnya. Dengan keras gitu. Maksudnya seperti itu. Sebagai penegasan bahwasanya pukulannya itu beneran gitu. Gitu ya. Jadi tujuannya tujuannya ditulis masdar adalah sebagai apa? Sebagai penegasan dari tindakan pemukulan yang dilakukan. Gitu. Coba ini saya dulu ya. Kok salah terus sih kalau nulis ini. Bentar ya. Ya, atau dorban itu bisa juga pada dasar yang diartikan sebagai pukulan. Ya, pukulan. Kalau secara terpisah ya, dorban itu sebenarnya artinya adalah pukulan. Gitu ya, pukulan. Tapi kalau kita terjemahkan dari secara konteks ya, saya memukul anak laki-laki itu pukulan. Itu maksudnya bukan gitu. Maksudnya secara penerjemahan Indonesia itu adalah saya memukul anak laki-laki itu benar-benar dengan pukulan. Maksudnya sebagai penegasan bahwasanya pukulannya itu beneran gitu. Gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi sebagai bentuk penegasan dari tindakan yang dilakukan. Ya, jadi kalau misal diterjemahkan per kata ya seperti ini. Saya memukul, ya dorob itu saya memukul, al-walada anak laki-laki, dorban pukulan. Gitu ya. Saya memukul anak laki-laki pukulan. Itu memang nggak nyambung gitu sepertinya kalau misal diterjemahkan per kata. Tapi dorban ini adalah sebagai penguat. Ya, sebagai penguat dari kata dorobtu. Ya, jadi kata dorban ya atau masdar dorban itu adalah sebagai penegasan atau penguat bahwasanya pukulannya itu beneran gitu. Benar-benar dilakukan dengan pukulan. Walaysa lil fi'li as-sulasi waznun khas lil masdar. Dan
laisa di sini dan katakan atau diterjemahkan saja dan tidak ada gitu ya. Dan tidak ada ya, tidak ada untuk fiil sulasi waznun khos, wazan khusus ya. Wazan khusus, khos ya, wazan khusus. Tidak ada wazan khusus untuk masdar ya. Tadi juga sempat saya singgung di awal ya. Beda sama sinai, sinai itu ada rumusnya, tapi kalau taukid itu nggak ada rumusnya. Ya, jadi harus dihafal. Nggak ada, pokoknya kalau fiilnya begini berarti wazannya uh, bentuknya pasti gini. Itu nggak mesti gitu. Meskipun sama gitu, secara wazan fiil itu sama, tapi jadi masdarnya itu beda ya, antara satu kata dengan kata yang lain. Nanti kita lihat di halaman 41. Wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamis ya. Wa yu'rafu dan diketahui ya, dan diketahui dalik ya, hal itu dan diketahui hal itu maksudnya mengetahui masdar itu gimana caranya? Birruju' dengan kembali, kembali kemana? Ke kamus-kamus. Jadi dilihat ke kamus gitu caranya. Nggak bisa ada rumus gitu, nggak ada rumusnya. Jadi masdar taukid ini harus dilihat ke kamus gitu. Kata darosa misalnya, apa sih masdarnya? Yaitu harus dilihat di kamus gitu. Kata dakhola misalnya, masdarnya apa? Dari fiil dakhola, maka harus dilihat ke kamus gitu. Jadi nggak ada rumus khusus, itu nggak ada untuk yang sulasi gitu ya. Waka serotil itila dan banyak itilah itu menelaah ya, dan banyak menelaah dan membaca wal qiraah ya, dan membaca. Jadi harus banyak menelaah sama membaca kalau ingin tahu apa masdar tolasi mujarrad gitu. Ini masdarnya apa? Ini kata ini masdarnya apa? Ini ya. Pengen tahu itu, kalau pengen tahu maka harus banyak baca atau banyak atau sering-sering buka kamus. Rumusnya begitu. Nggak ada rumus khusus. Ya kalau begini berarti wazannya ini, itu nggak ada. Jadi harus benar-benar baca. Gitu, harus benar-benar baca. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tafadhol. Gimana? Nggak ada, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya ya dari fiil sulasi. Nah, lihat nih. Beda-beda semua kan? Kita bisa lihat di sini ada kata nasoro. Nasoro dari kata nasoro yang suruh gitu ya. Nasoro yang suruh gitu kan? Kan mudhari'nya yang suruh ya. Gitu ya. Yang suruh gitu ya. Eh, ini. Ini ya. Ya, yang suruh. Nah, kata ba juga sama kan? Yaktubu.
Ya. Kataba yaktubu. Nasoro yang suruh. Ini sama sebenarnya, Wak. Fa'ala yaf'ulu wazannya. Tapi masdarnya beda. Ya, itu bisa lihat di sini. Yang nasoro masdarnya nasron. Yang kataba masdarnya kitaban. Beda kan? Dakhola juga sama. Dakhola yadkhulu. Tapi masdarnya duhulan. Beda semua ini. Jadi yang kataba tidak masdarnya kemudian jadi katban itu enggak. Yang dakhola juga enggak. Masdarnya jadi dikholan itu juga enggak. Jadi dakhlan juga enggak. Ya. Jadi masing-masing ada sendiri setiap kata. Jadi nggak bisa uh, sama gitu. Nggak bisa disamakan. Ya. Alima ya'lamu ilman. Gitu ya. Ilman. Hasuna husna. Hasuna yahsunu husna. Syakara yashkuru syukran. Ya. Syukran. Kaburo kibaron. Halaka halakan. Gitu. Halaka halakan. Ini malah di tengah nambah alif gitu ya. Kemudian ajiba ya'jabu. Ya. Ajiba ya'jibu ya. Ajaban. Ya. Ajaban. Ya, jadi sekali lagi saya katakan ini tidak ada uh, rumus khusus itu nggak ada, jadi harus dihafal. Ya, khoroja ya misalnya. Saya nggak tahu nih khoroja. Nah, khoroja mudhari'nya yakhruju kan gitu ya. Yakhruju. Yakhruju gitu ya. Nah, khoroja yakhruju. Apa masdarnya? Apakah menjadi khorjan seperti ini ya? Atau menjadi khirojan seperti ini? Atau menjadi khurujan seperti ini? Nah, itu harus dilihat ke kamusnya. Nah, meskipun kita tahu misalnya masdarnya adalah khurujan. Masdarnya khurujan. Gitu ya. Ini ikut yang duhul. Ya, ikut yang duhul. Jalasa ya misalnya jalasa ini ya mudhari'nya ya jelisu. Ya jelisu. Apa masdarnya? Apakah masdarnya jalasan atau misal jilasan atau julusan atau jilsan atau jalasan atau jalasan. Nah, maka harus dilihat ke kamus gitu ya. Nah, meskipun kita tahu masdarnya julusan gitu ya. Julusan. Padahal bentuk mudhari'nya ini nggak sama. Kita bisa lihat yang ini mudhari'nya yaf'ulu. Yaf'ulu. Kharaja yakhruju fa'ala yaf'ulu. Sementara yang ini jalasa yajlisu fa'ala yaf'ilu. Tapi masdarnya wazannya bentuknya sama. Yang ini khurujan ya. Yang ini julusan. Ya, sama dong. Bentuknya ini sama ini. Padahal dari fi'il mudhari'nya ini beda. Gitu ya. Jadi makanya saya katakan masdar taukid ini harus rujuk ke kamus. Harus melihat ke kamus. Banyak membaca. Banyak membaca di kitab-kitab bahasa ya. Kemudian melihat ke kamus gitu. Atau di kitab-kitab lain ya. Bahasa Arab atau di bacaan-bacaan yang biasanya muncul gitu. Kalau enggak ya nggak bisa tahu gitu karena nggak ada rumus khusus untuk menciptakan masdar taukid gitu ya, tidak ada rumus khusus untuk menciptakan masdar taukid. Nah, apa ya seperti itu. Kemudian tasrifnya, gimana tasrifnya masdar taukid? Nah, mudah ya. Nasron, nasraini, nasrotin ya.
Hanya apa namanya? Karena dia kondisinya ini mansub ya. Kondisinya mansub. Apa itu mansub? Mansub itu dia berharokat akhir fathah gitu ya. Nasron, nasraini, nasratun. Jadinya seperti ini. Ini mufrad ya. Ini musanna, ya, ini dua, ini satu orang, ini kalau dua orang, kemudian ini kalau tiga orang atau lebih, gitu ya. Kalau kita lihat di bawah, ini ada yang contoh sekaligus sama. Wah, ini malah gandeng sama domir ya. Saya kira yang domir apa nama? Domir munfasil. Ya, ini malah domir mutasil. Baik. Bagaimana dengan uh, yang lain ya? Atau penerapannya seperti apa ya? Misal Nasoro, Khalidun, Muhammadan, Nasran. Khalid benar-benar menolong Muhammad. Gitu ya. Khalid benar-benar menolong Muhammad. Nah, kalau misal Nasoro, At-Talibani, Muhammadan, maka yang di sininya jadinya Nasraini. Gitu ya. Kenapa? Karena yang di sininya fa'ilnya musanna, maka masdarnya juga musanna. Misal Nasoro Tullabu Khalidan. Nah, pakainya yang mana? Nasran, Nasra ini Nasrat. Gitu ya. Baik, kurang lebih ya penerapannya seperti itu. Kemudian ya, ini ada tasrif ya. Apabila masdar taukid bergandengan dengan domir mutasil. Ya, bergandengan dengan domir mutasil. Ya. Kata nasr di sini ya, ini bisa saja diartikan sebagai pertolongan gitu ya. Nasruhu, nasruhuma, nasruhum, nasruha, nasruhuma, nasruhunna. Nasruka, nasrukuma, nasrukum, nasruki, nasrukuma, nasrukunna, nasri, nasruna. Nasruhu, nasruhuma, nasruhum, nasruha, nasruhuma, nasruhunna. Nasruka, nasruhuma, nasrukum, nasruki, nasrukuma, nasrukunna, nasri, nasruna. Baik, sebelum habis waktunya ya, uh, sisa kurang lebih beberapa menit lagi, ya, karena ini qadarullah tidak upgrade ya, sebenarnya saya minta tolong dibacakan maskernya. Tapi sebelum ke sana, ada pertanyaan nggak? Tafadhal. Pertemuan depan mungkin kita bahas masdar marroh. Ya, kita bahas masdar marroh. Ada pertanyaan nggak tentang masdar taukid? Ada pertanyaan nggak? Nah, tafadhal. Rekomendasi
kamus digital untuk mengetahui masdar, Zat? Kamus digital mengetahui masdar. Apa ya? Saya belum tahu ya. Tapi kalau tidak salah ada aplikasi Sorof namanya. Dalam di Play Store kalau nggak salah itu ada ya. Kalau nggak salah ada aplikasi namanya aplikasi Sorof, aplikasi Tasrif. Ya, tapi kalau kamus, modelnya kamus itu belum nemu kalau digital ya. Kalau kamus belum nemu. Ya, tapi kalau Sorof, ya, aplikasi Sorof, aplikasi Tasrif itu ada. Ya, saya screenshot ya. Nah, saya screenshot, saya kirim ke grup ya. Nah, sepertinya aplikasi itu bisa membantu. Bisa untuk mencari fiil gitu ya. Mencari apa namanya? Bentuk dan yang lainnya gitu ya. Bisa dilihat di grup sudah nanti kirim screenshotnya. Itu adalah di Play Store ya, aplikasi Tasrif, aplikasi Sorof. Nah, itu bagus, lumayan tuh, bisa buat bantu gratis lah ya. Nah, yang lain ada pertanyaan? Yang hot gimana? Ada pertanyaan nggak? Si ini Ustadz apa tasrifnya itu? Apa? Tasrifnya kalau yang ini yang nasruhu kan nasru itu kan tadi asalnya dari nasoro ya Ustadz ya. Uh-uh. Nasoro. Berarti ro-nya itu di domah dulu gitu. Ya ini kan posisinya lagi marfu. Tuh. Oh, oh iya iya. Nah, Kalau, Ustadz. kalau posisinya lagi majrur jadinya nasbi. Kalau posisinya lagi marfu nasbi. Gitu. Ini tergantung jadi apa gitu. Intinya dia itu kan isim. Masdar itu kan isim. Coba definisi masdar tadi gimana awalnya? Isim yang apa? Dibentuk dari fiil. Nah iya, jadi masdar itu Atau bisa, ya berarti karena dia isim ya, namanya isim ya, jadi dia bisa marfu, bisa majrur, bisa mansub gitu. Cuma contoh yang diberikan oleh Ustaz Aceh di halaman 40 tadi, masdar dalam posisi mansub. Dorobtul walada dorban. Gitu ya. Dorobtul walada dorban. Gitu. Ini dia masdar nih, kata dorban ini dia masdar. Tapi irobnya dia lagi mansub. Gitu. Dia mansub. Mansub. Bisa saja dia dalam posisi uh, majrur misalnya ashuru bidor bika misalnya mana ya ashuru bidor bika kulayom saya merasakan pukulanmu setiap hari ashuru bidor bika jadinya kasor bidor bi gitu. Dan juga dia marfu misalnya dorbu Muhammadin asyad min dorbi Umar misalnya pukulan Muhammad lebih keras daripada pukulan Umar. Ya namanya isim ya isim bisa marfu, bisa majrur, bisa mansub. Seperti itu. Baik, sisa berapa nih? 1 menit lagi nanti. Nah, nanti seperti itu ya. Ustaz, Ya, tafadhal. itu yang contoh borobdul walada borban itu kenapa yang al walada harokatnya dalnya fathah ya? Karena dia maf'ulun bih. Hmm, Dia sebagai objek yang dipukul. Gitu. Karena waktu itu sudah pernah belajar ya maf'ulun bih. Coba dibuka lagi.
di halaman berapa gitu lupa. Kalau objek ya berarti dia harus berharokat akhir fathah gitu ya, atau mansub. Buka di bab maf'ulun bih gitu. Insya Allah ada. Sudah apa belum? Kayaknya udah dong. Ya, Kak. Udah kayaknya. Baik, ada lagi pertanyaannya, silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, insya Allah malam hari ini kita cukupkan. Ya. Kemudian untuk masdar marroh, ya, masdar marroh itu insya Allah diperbolehkan.